Bismillahirrahmanirrahim. Tabi pun tetap semangat dan merdeka. Ya, bertemu kembali dengan saya Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan belajar melakukan pemrograman ya dengan menggunakan bahasa C++. Untuk kesempatan ini kita akan mencoba belajar sesuatu yang sederhana ya dan sering menjadi pertanyaan sepertinya gitu ya, yaitu tentang bilangan prima ya. Jadi bagaimana kita membuat program untuk menentukan apakah suatu bilangan itu termasuk bilangan prima atau bukan. Kemudian di kesempatan ini kita akan mencoba dengan cara yang sederhana ya, mudah-mudahan mudah untuk dipahami ya. Tapi kalau buat teman-teman yang sudah sering belajar pemrograman ya mungkin materi ini terlalu mudah gitu ya, atau bisa jadi ada juga cara lain yang lebih baik. Ya, jadi bahasan kita di kesempatan ini adalah membuat program untuk menentukan bilangan prima. Ya, sekali lagi ini kita mencoba mencari cara yang mudah untuk dicerna ya, terutama buat teman-teman yang baru belajar ya membuat program. Ya, kalau dalam bahasa manusia ya biasanya bilangan prima ya adalah dikatakan sebagai bilangan yang hanya dapat dibagi dengan bilangan satu atau dirinya sendiri. Jadi bilangan prima adalah bilangan yang hanya dapat dibagi dengan bilangan satu atau dengan bilangan itu sendiri ya. Ini dalam bahasa sehari-hari ya yang kita pahami ya. Nah, kemudian bagaimana kita akan mengajarkan komputer gitu ya tentang kalimat ini ya. Yang ini kalau dikerjakan oleh kita sebagai manusia ya tentu saja sangat mudah ya. Jadi kalau misalkan kita ditanya 10 misalkan ya, apakah 10 ini bilangan prima ya. Tentu saja kita dapat menjawab ya bahwa ini adalah bukan bilangan prima ya. Kenapa? Ya karena dia dapat dibagi dengan 2 atau dengan 5 ya. Kemudian misalkan 7 gitu ya. Nah, 7 ini adalah bilangan prima ya. Kenapa? Karena dia bilangan 7 hanya dapat dibagi
oleh bilangan 1 dan bilangan 7 ya, seperti ini ya. Ya, nah sebenarnya kita sudah dapat menentukan bilangan itu prima atau bukan ya dengan pemikiran kita sebagai manusia ya. Nah sekarang bagaimana kita mengajarkan hal ini ke komputer. Ya, bagaimana kita mengajarkan proses mencari bilangan prima ini ke dalam perintah-perintah yang dapat dimengerti oleh komputer ya. Kalau saya berpikir seperti ini ya, jadi misalkan bilangan 10 ya. 10. Ya. Apakah 10 ini bilangan prima? Ya. Ya, maka yang kita lakukan adalah membagi bilangan 10 ini dengan bilangan antara 1 dan bilangan itu sendiri ya. Jadi kita membagi 10 ini dengan bilangan 2, bilangan 3 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, dan 9. Nah, kalau ada di antara angka-angka ini ya, di antara bilangan-bilangan ini yang dapat membagi bilangan 10 ya. Ya. Misalkan 10 ya. 10 ini ya, 10 dibagi 2 ini sama dengan 5 ya. Nah, karena di sini ada pembagi lain ya, yaitu bilangan 2 ya, maka bilangan 10 ini adalah bukan bilangan prima ya. Nah, ketika ini sudah bertemu ya, tentu saja kita tidak perlu meneruskan proses kita dengan angka 3 ya, 3, 4 dan seterusnya. Nah, sekarang kalau kita mencoba angka 7 misalkan ya. Nah, berarti 7 ini adalah kita bagi dengan bilangan antara 1 dan 7 ya. Jadi 2, 3, 4, 5 dan 6. Ya. 7 ya, 7 dibagi 2 ya. Ya. Ini hasilnya adalah bilangan pecahan ya. Berarti ini hasilnya kan 3,5 ya. Berarti 2 ini bukan pembagi bilangan 7 ya. Dan 7 dibagi 3 ya. Ini hasilnya berapa ya? Hasilnya 2, sekian gitu ya. 2, sekian. Ya, nah berarti 3 ini bukan pembagi bilangan 7 ya. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan 4 ya. 7 dibagi dengan 4 ya, hasilnya adalah 1, sekian ya. Berarti 4 ini bukan pembagi ya, dan seterusnya ya. Jadi selama belum ketemu maka ini dicari sampai dengan
bilangan 6 ya. Kalau yang akan dicari adalah bilangan 7 ya. Nah, ketika sudah sampai bilangan 6 ya, kemudian tidak ditemukan ya, maka berarti bilangan 7 adalah bilangan prima ya. Ya, ini salah satu cara, dan mungkin ini cara yang tidak canggih ya, tapi ya ini merupakan salah satu solusi ya, salah satu solusi yang barangkali mudah untuk dipikirkan. Ya, itu idenya seperti itu ya. Kemudian sekarang bagaimana kita menerjemahkan ke dalam program. Nah, untuk membuat program ini saya melakukan programmingnya secara online ya di kokak.com ya. Ya, salah satu alasan menggunakan kokak.com adalah supaya kita melakukan editing program ya, editing program dan compile serta menjalankan itu di tempat yang terpisah gitu. Ya, kita membuat file baru ya, misalkan namanya prima cpp. Ini layar bisa dapat kita split ya menjadi 2 layar ya. Yang kanan ini untuk compile dan running ya, jadi terminal. Nah, untuk proses ini kita mencoba dari nol ya, sehingga kalau banyak error ya memang harusnya seperti itu barangkali ya, ketika membuat program kita banyak bertemu dengan error. Ya, kita berikan tempat untuk komentar dulu. Program untuk menentukan bilangan prima dibuat menggunakan bahasa C++, mulai ditulis pada hari Selasa 26 Oktober 2021. Ya, karena kita menggunakan C++, berarti apa ya? Ini kadang-kadang suka lupa. Include IO stream, kemudian using name space std ya. Include IO stream ini karena di dalam program ada perintah in cout ya. Kemudian using namespace ini setahu saya ini sebenarnya tidak disarankan menulis seperti ini ya, tapi ini untuk mempermudah penulisan program.
Kemudian apa lagi ya? Program dalam bahasa C++ minimal terdiri dari satu fungsi, yaitu fungsi main. Ya, fungsi ini dapat menghasilkan nilai atau tidak ya. Kalau menghasilkan nilai kita buat misalkan integer main, berarti fungsi main ini menghasilkan suatu nilai bertipe integer ya. Karena hasilnya adalah integer, saya bisa return 46 misalkan. Hasil fungsi main. Ya, misalkan cout program bilangan prima. Ya, kita cek dulu ya apakah ini error atau tidak. Kita compile G++, namanya adalah prima ya, min o misalkan prima. Fungsi main ini salahnya apa ya? Ya, using namespace. Ini pakai titik koma ya, lupa saya. Ya, integer main ini apa kurangnya? Oh, ini count-nya ya, salah ini. Harusnya si out. Ya, kita coba. Ya, berarti benar ya. Ya, kemudian yang pertama kita lakukan adalah membuat input data ya. Jadi misalkan bilangannya adalah dimasukkan melalui keyboard ya. Jadi ini kita kasih \n ya. Cout masukkan suatu bilangan ya, misalkan ini sein bilangan. Kita ini kok ini con ya, harusnya cout ya. Kita tes cout bilangan ya. Ini sambil mencoba kesalahan ya. Ini kalau kita compile kan ada kesalahan ya. Ya, bilangan was not declared ya. Jadi karena ada variabel bilangan ya yang ini belum dideklarasikan ya.
Misalkan kita deklarasikan integer bilangan. Kemudian ini kita compile, kita jalankan, ya masukkan satu bilangan, misalkan 10. Ya, ini bilangannya 10. Ya, nah kemudian kita akan membagi bilangan ini dengan angka 2 ya, sampai dengan bilangan itu dikurangi 1 ya. Jadi kalau yang dicari adalah 10, maka 10 ini akan dibagi dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi kita nggak usah langsung mikir ini gimana mencari bilangan primanya ya. Jadi mula-mula kita mencoba mencetak angka dari 2 ya sampai dengan bilangan itu min 1 ya. Jadi kalau 7 kita akan menampilkan angka 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau 10 kita menampilkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, berarti kita di sini membuat looping ya, for misalkan cek sama dengan 2 ya, cek kurang dari bilangan, ceknya kita tambah. Ya, ini kita tampilkan nilai dari cek. Ya, karena ada variabel baru ya, berarti kita harus mendeklarasikan ya, bisa ditaruh di sebelahnya. Dan ini kita coba compile lagi ya, kita tes 10 ya. Iya, kalau kita masukkan 10 maka dia mencetak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini karena tidak dikasih ganti baris ya. Mungkin biar kelihatan rapi ya. Kalau saya masukkan 10 maka dia mencetak 2 sampai 9 ya. Kalau saya masukkan 7 maka dia mencetak 2 sampai dengan 6 ya. Jadi ini langkah pertama sudah selesai ya. Nah, kemudian sekarang adalah apakah suatu bilangan itu dapat membagi ya, maksudnya apakah nilai 2, 3, 4, 5, 6 ini ya dapat membagi bilangan 7 ya. Kalau dapat membagi ya, jadi mungkin saya tuliskan di sini ya. Ya. Apakah 2 dapat membagi 7 ya. Jadi ini menerjemahkan ke dalam programnya adalah misalkan sisa sama dengan 7 mod 2 ya.
jika sisa ini nilainya adalah 0 ya, maka berarti 2 adalah pembagi dari 7 ya. Kalau misalkan apakah 5 adalah pembagi dari 10 ya. Jadi apakah 5 dapat membagi 10 ya. Ini juga sama, misalkan sisa sama dengan 10 mod 5 ya. Nah, jika sisa ini nilainya 0 ya, maka berarti 5 adalah pembagi dari 10 ya. Jadi sekarang di dalam looping ini ya, kita mencari sisa pembagian ya. Sisa sama dengan bilangan mod ya, mod 2, mod 3, mod 4, mod 5, mod 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6 ini diwakili oleh variabel namanya cek ya. Jadi ini sisa sama dengan bilangan mod cek ya. Kemudian kita tinggal menentukan saja ya, apakah sisa sama dengan 0 ya. Ya, kita coba dulu ya. Kalau sama dengan 0 ini kita tampilkan tulisan pembagi. Ini kita tes dulu ya, supaya pemikiran kita mungkin jadi bertahap gitu ya. Iya, sebaiknya kita langsung saja. Di sini ada sisa, jadi kita deklarasikan sisa ya. Kita compile. Gimana? Di out. Oh ya, pembagi ini, oh ya, kurang ini ya, kurang tanda. Ya. Kita coba 10 misalkan ya. Ya, di situ ketemu ya, 2 adalah pembagi, 3, 4, 4 bukan, kemudian 5 adalah pembagi ya. Ya, mungkin kalau supaya lebih kelihatan berarti ini adalah cek ya. Ya, kalau seperti ini gimana hasilnya? Masukkan 10 ya, maka 2 adalah pembagi ya, 5 adalah pembagi ya. Kalau kita masukkan 7 misalkan ya, maka tidak ada pembagi satupun ya. Kita tes misalkan 50 ini ya. Ya, 50 ini kita ketemu beberapa nilai ya. Jadi ada 2, ada 5, ada 10 dan 25. Ya. Nah, ini berarti kita sudah mendapatkan pembagi dari suatu bilangan.
di dalam proses pencarian ya, misalkan kita kan mencari 50 ya, bilangan 50, apakah bilangan 50 ini prima atau bukan ya. Nah, ketika ini kita sudah ketemu pembagi ya, maka sebenarnya prosesnya tidak perlu dilanjutkan ya. Jadi kalau sudah ketemu suatu pembagi ya sudah ya, tidak perlu dilanjutkan sampai dengan angka yang terakhir ya. Kalau 50 berarti kan 49 ya, kalau 10 berarti 9, kalau 7 berarti 6 ya. Nah, berarti ini kita di sini dapat memberikan perintah apa ya? Mungkin break ini ya. Ya, jadi kalau sudah ketemu pembagi ya sudah, tidak perlu dilanjutkan kembali. Ya. Kita compile, kita jalankan ya, misalkan 10 ya. Jadi ketika ketemu 2 ya sudah selesai ya. Kalau misalkan 7 ya, ya 7 karena tidak ketemu ya dia dari 2 sampai dengan 6 ya. Kalau misalkan berapa ya, misalkan 25 ya. Ya 25 ini di angka 5 ya. Nah, kemudian untuk menentukan prima atau tidak ya, ya ini sebenarnya ada beberapa banyak caranya ya. Salah satunya kita bisa seperti ini ya. Jadi misalkan prima sama dengan 1 ya. Ini artinya diasumsikan bilangan prima ya. Nah, kemudian kalau ketemu pembagi ya, maka prima ini kita isi dengan 0 ya. Jadi prima ini nanti nilainya adalah 0 atau 1 ya. Kalau 1 berarti bilangan yang dicari adalah bilangan prima ya. Kalau prima ini nilainya 0 berarti bilangan yang dicari bukan bilangan prima ya. Ini kita bisa deklarasikan, kita coba bisa nggak ya byte prima, atau mungkin sebenarnya bisa juga pakai boolean ya. Ini ya kita tinggal cek hasilnya ya. Jadi if prima sama dengan 1 ya, maka ini adalah berarti bilangan prima ya. Nah, kalau tidak sama dengan 1 ya berarti 0 ya, maka itu adalah bukan bilangan prima ya. Bukan bilangan prima. Kita rekam dulu, kemudian kita coba cek, kita compile. Berarti byte ini enggak ada ya. Ya udah, kalau yang oh memang belum ya.
enggak ada ya, bait prima. Short integer. Ya sebenarnya biar kita menyadari bahwa tipe ini banyak pilihan ya, ada integer, ada short integer, ada long integer dan sebagainya. Ini mana ya tadi? Oh yang ini. Ini kita compile, kemudian kita jalankan, misalkan 10 ya. 10 bukan bilangan prima ya. Kalau kita masukkan 7 ya, 7 adalah bilangan prima ya. Kita coba berapa ya, 25 misalkan ya. 25 adalah bukan bilangan prima ya. Nah ini kalau sudah ketemu, maka yang tidak dibutuhkan lagi ini bisa kita, jadi yang si out pembagi ini kan sebenarnya alat bantu saja ya. Jadi ini kita bisa kita nonaktifkan gitu ya, sehingga yang ada di layar ya hanya tulisan prima atau bukan ya, tidak ada tulisan lain yang mengganggu. Saya masukkan 10 ya, 10 bukan bilangan prima ya. Kemudian saya masukkan 7 ya, 7 bilangan prima ya. Nah mungkin sekarang kalau kita masukkan 2 gitu ya, gimana 2 ini ya? 2 adalah bilangan prima ya, berarti ini sudah betul, mudah-mudahan. Ya, nah selanjutnya adalah ini akan apa? Ini ya nanti ini dapat dimodifikasi menjadi suatu fungsi ya, sehingga nanti lebih praktis ya. Ini bisa dikembangkan jadi yang baris 33 ya sampai dengan ini baris 31 ya, 31 sampai dengan ya sampai dengan ini ya 44 ini bisa dibuat dalam satu fungsi ya. Kalau misalkan dia nanti akan digunakan berkali-kali ya di dalam satu program ya. Mungkin kita coba lagi, misalkan berapa ya, misalkan 33 ya. Ya 33 bukan bilangan prima ya, karena ini bisa dibagi oleh 3 dan 11. Ya, saya kira ini ya berarti kita sudah dapat membuat program untuk menentukan apakah suatu bilangan itu bilangan prima atau bukan ya. Ya mungkin nanti kalau untuk kepentingan lain ya barangkali ada hal-hal yang perlu dimodifikasi ya. Jadi
Misalkan angkanya besar ya berarti bukan integer ya, tapi mungkin long integer ya dan sebagainya. Ya, kemudian apa ya? Ya ini nanti bisa dikembangkan ke dalam hal-hal yang lain ya. Misalkan membaca datanya dari file ya, bukan dari keyboard ya, atau misalkan berapa banyak bilangan prima antara 100 sampai dengan 500 ya. Nah ini ya nanti perlu dikembangkan lebih jauh ya, tapi yang penting ya untuk dasarnya ya kita sudah dapat membuat program untuk menentukan bilangan prima. Ini ya jangan lupa saya biasanya menyalin program ya, ditaruh juga di GitHub gitu ya. Ya mudah-mudahan bisa digunakan ya. Ini sudah ada atau belum ya? Iya, kayaknya belum ada ya bilangan prima. Jadi saya add file, create new file. Ini misalkan prima.cpp. Ya, yang penting disimpan dulu ya. Jadi nanti kapan-kapan bisa diupdate kembali ya. Ya, sekira ini saja buat teman-teman semua, buat rekan-rekan yang lagi belajar ini ya, belajar ngoding ya. Biasanya salah satu contoh soal adalah bagaimana kita menentukan bilangan prima ya. Dan di sini saya mencoba menggunakan cara yang sederhana ya, yang mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kita semuanya. Terima kasih ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sekali lagi ini adalah versi personal ya, masih banyak cara yang dapat dicari dan lebih bagus dari yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan ya. Terima kasih.